Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Nah, anak-anak, perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Siti. Di sini Ibu akan menemani kalian belajar untuk hari ini. Sebelum kita belajar, ayo kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Anak-anak, di sini ada sebuah menu. Nah, ini akan membantu kita dalam pembelajaran hari ini. Di sini ada tujuan, materi, evaluasi, kesimpulan, dan juga pesan moral. Nah, supaya kalian tahu apa sih tujuan kita belajar hari ini, apa saja. Nah, kita lihat ya. Nah, tujuannya dalam bahasa Indonesia nanti kalian akan mempelajari tentang kosakata dan juga teks dengan topik pemanasan global. Yang kedua, matematika. Nah, di matematika ini kalian akan belajar cara penjumlahan dan pengurangan yang terkait dengan waktu atau jam. Seperti jam, menit, seperti itu. Kemudian SPDP, kalian akan belajar tentang teknik melipat kain atau baju dengan benar. Selanjutnya, di sini kita akan belajar tentang tema 3, benda di sekitarku. Nah, pastinya tentang subtema 4, PB3, yang berjudul keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Kita simak ya, anak-anak. Di sini ada sebuah teks. Nah, di sini tentang global warming. Apakah global warming itu? Kalian bisa membaca di sini. Nah, kalian akan mengetahui apa sih artinya pemanasan global atau global warming. Kemudian, apa dampaknya bagi bumi, dan kemudian bagaimana cara mengurangi laju pemanasan global dan mengurangi pencemaran udara yang ada di bumi. Kalian bisa membaca di teks ini. Nah, kalian baca secara simak ya anak-anak. Oke, selanjutnya tentang di sini ada mengapa terjadi global warming. Kenapa ya kok bisa terjadi global warming di bumi ini? Pertama, karena polusi udara yang disebabkan oleh asap pabrik, asap kendaraan, asap kebakaran hutan. Selain itu juga ada nih penyebabnya, yaitu tentang efek rumah kaca. Ini juga dapat menimbulkan global warming atau pemanasan global. Selanjutnya, apa dampak terjadinya global warming di bumi ini? Pertama, es di kutub akan mencair. Apabila es di kutub ini akan mencair, lama-lama daratan itu akan tenggelam karena volume air atau banyaknya air meningkat. Ya, jadi ini sangat berbahaya sekali anak-anak. Kedua, yaitu tumbuhan akan punah maupun hewan juga akan punah karena mereka kehilangan tempat tinggal ya, karena hutannya gersang, mereka kehilangan tempat tinggal, terus kemudian tidak bisa menemukan makanan. Nah, ini juga sangat berbahaya. Jadi dampak terjadinya global warming itu adalah es di kutub akan mencair, tumbuhan dan hewan juga akan punah. Nah, kemudian bagaimana ya cara mengurangi terjadinya global warming? Satu, kalian bisa berjalan kaki saat bepergian ke sekolah, ke Indomaret, ke rumah teman. Bila dekat, kalian bisa berjalan kaki karena berjalan kaki itu juga sehat untuk tubuh kalian. Yang kedua, melakukan reboisasi. Reboisasi itu adalah penanaman hutan kembali. Nah, kalau kalian tidak bisa melakukan di hutan, kalian bisa melakukannya misalkan di rumah kalian. Nah, kalian menanam
bunga, menanam pohon. Nah, itu juga bisa untuk mengurangi global warming. Yang ketiga, menggunakan sepeda apabila berpergian jarak dekat. Nah, ini juga sangat membantu mengurangi terjadinya global warming. Jadi, kita harus mengurangi apabila berpergian, kita harus mengurangi bahan bakar. Itu harus dikurangi ya anak-anak ya. Nah, ini kalian bisa baca mengurangi terjadi global warming dengan 3 cara ini. Lanjut. Nah, sekarang yuk kita belajar nih cara bagaimana ya mengurangi dan menjumlahkan waktu. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah soal. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Kemudian di malam hari 4 jam 45 menit. Yang ditanyakan, berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Nah, yang harus kalian lakukan pertama adalah kalian harus menulis dulu 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit. Ditambah karena yang ditanyakan adalah berapa lama. Langkah pertama yaitu kalian tambahkan dulu jamnya. 1 jam ditambah 4 jam sama dengan 5 jam. Kalau jamnya sudah ditambah, maka menitnya yang harus ditambah. 30 menit ditambah 45 menit sama dengan 70 menit. Atau 1 jam 10 menit. Nah, sehingga kalau ditambahkan menjadi 6 jam 10 menit. Ya, anak-anak, nah kalian bisa baca langkah pertama atau kalian bisa mengambil kertas lalu kalian tulis ya. Selanjutnya, nah di sini berbeda lagi di sini. Waktu yang dibutuhkan Edo ke rumah paman itu 1 jam 30 menit. Nah, dengan menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam 55 menit. Berapa perbedaan waktu kalau menggunakan motor dengan kendaraan umum? Nah, kalau tadi kan berapa lama? Nah, kalau berapa lama itu ditambah. Kalau berapa perbedaan? Perbedaan ini sama dengan perselisihan. Itu caranya dikurangi ya. 1 jam 55 menit dikurangi 1 jam 30 menit. Yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil. Langkah pertama sama. Jamnya harus dikurangkan dulu. 1 jam dikurangi 1 jam. Sama dengan 0 ya kan? Berarti tidak ada. Kemudian baru dikurangkan menitnya. 55 menit dikurangi 30 menit sama dengan 25 menit. Nah, bila dikurangkan, maka hasilnya adalah 25 menit. Jadi, perbedaan waktu menggunakan motor dengan kendaraan umum itu 25 menit. Nah, kalian juga bisa belajar di buku tema kalian ya. Oke, selanjutnya. Nah, kalau tadi kita sudah belajar cara menghitung waktu, nah sekarang kita belajar bagaimana cara melipat baju yang benar. Di sini akan ada langkah-langkahnya dan juga ada gambarnya. Yang pertama, bajunya di permukaan datar. Kemudian lipat bagian kanan dan kiri. Kemudian, nah di sini di bawah sisa ini dilipat. Setelah dilipat, maka baju ini dibalik. Nah, yang ada kerahnya yang ada di depan. Kalian bisa membaca di sini ya anak-anak. Nah, baik, selanjutnya. Nah, setelah tadi kalian sudah belajar pemanasan global warming, terus kemudian kalian sudah belajar cara menghitung waktu, terus melipat baju. Nah, ini saatnya kalian mengerjakan soal evaluasi di Google Form. Nah, ini adalah link Google Form ya anak-anak. Nah, kalian bisa mengklik di sini ya. Oke, selanjutnya. Nah, apabila kalian sudah selesai mengerjakan soal dari Google Form tadi, ini adalah kesimpulan
dari pembelajaran kita hari ini, bagaimana cara melipat baju, dan juga tentang global warming adalah pemanasan udara karena suhu bumi yang meningkat. Ya, anak-anak, di sini adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kemudian ada pesan moral. Nah, pesan moral itu adalah pesan-pesan yang positif untuk kita supaya kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Apa saja pesan moral dalam pembelajaran kita hari ini? Pertama, tentang lingkungan. Nah, kita harus menjaga lingkungan sekitar dengan cara memelihara, merawat tumbuhan maupun hewan dengan baik ya. Jadi kita harus memelihara tumbuhan agar tidak terjadi tadi global warming. Yang kedua, harus membiasakan diri dalam mandiri melipat baju sendiri. Nah, kalian sudah kelas 3, jadi kalian harus bisa melipat baju sendiri. Itu adalah bentuk dari kemandirian kalian. Baik anak-anak, terima kasih ya atas pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran yang kita pelajari hari ini sangat bermanfaat dan juga bisa membantu kalian. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.